Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita ketemu dengan program Obras, obrolan santai masyarakat Lampung Utara. Kami dari Lampung News TV malam ini akan mengangkat tema mau dibawa kemana ke depan Paku Banten. Malam ini kita sudah bersama narasumber, ada 4 narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad Basirun Ali, SH, MH, MM. Narasumber kita yang ketiga sudah dikenal di kalangan masyarakat Lampung Utara, namanya Kang Ma'ruf Safi'i. Beliau juga termasuk orang lama, pendiri juga untuk Paku Banten yang ada di Lampung Utara. Nah, kemudian ada yang narasumber kita ketiga, ini Abah Suhaili, guru besar Paku Banten untuk DPC Lampung Utara. Nggak kalah menarik juga, hadir juga malam ini Abah Tubagus Sukron Nislam. Nah, beliau ini pendiri Paku Banten yang ada di Lampung Utara. Malam ini kita coba-coba berbincang seperti apa Paku Banten ke depan. Salah satu organisasi yang sudah cukup lama, sejak tahun 1999, dan sudah dikenal banyak masyarakat, khususnya di Lampung. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Ya, saudara. Pak Haji Basirun ini selain didaulat sebagai ketua Paku Banten DPC Lampung Utara, beliau ini juga dikenal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara. Nah ini Bang, kami akan bertanya dengan Bang Basirun. Sejauh apa Bang Basirun ini mengenal atau memahami filosofi Paku Banten? Silakan Bang. Ya, terima kasih rekan jurnalis yang sengaja khusus ini untuk obrolan santai. Jadi kalau kita bicara filosofi Paku Banten, Paku Banten ini banyak orang mengenal hanya milik orang Banten. Sebenarnya pendirinya juga orang Lampung dan orang Banten. Nah, secara kebetulan saya sendiri adalah keturunan Banten. Saya ingin para orang tua saya, para penduduk saya, dan generasi muda sekarang tetap bersatu meskipun di rantauan. Satu kesatuan. Sebagaimana Paku itu sendiri untuk mengeratkan satu sama lain. Kemudian di dalam lambang Paku Banten itu sendiri ada garis terputus-putus. Itu berbagai suku bisa bergabung di dalamnya. Karena di sana adalah syiar Islam. Para kiai, para ustadz di dalamnya dihimpun. Begitu juga para peguruan bela diri yang sesuai dengan aturan hukum berdiri, kita rangkul menjadi satu kesatuan. Jadi dalam tubuh Paku Banten. Iya, kemudian Bang, apa yang melandasi Abang tertarik didaulat untuk menjadi calon ketua Paku Banten Lampung Utara? Ya, terima kasih. Yang pertama, sarana ibadah. Karena di dalamnya para kiai, para ustadz, yang mana syiar Islam yang jelas. Ibadah ya, menyambung silaturahim. Untuk kebersamaan, yang jelas kita sebagai hamba Allah, bagaimana upaya-upaya untuk bersatu dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini para guru-guru, para pendekar-pendekar, para orang-orang tua saya yang hadir pada saat ini, mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman, punya track record di dalam apa itu masalah religius, masalah agama, maupun perguruan-perguruan bela diri. Dan Paku Banten ini banyak orang tidak paham. Paku itu ada singkatan, pengemban amanah kerukunan umat. Itu Paku Banten, Baidatun, Toibatun, Aurukun Gopur. Nah di situ pengemban amanah, jadi ini amanah.
Ini maka saya bersama orang tua saya ini, kalau memang saya ini didaulat, betul-betul berasal dari arus bawah, saya minta kejelasan juga daripada orang tua saya. Saya siap untuk memajukan ini. Bagaimana? Bukan selama ini bercerai-berai, bukan. Tapi harapan saya yang jauh mendekat, yang dekat merapat untuk kebaikan. Tentu kita Paku Banten ini adalah bekerja sama dengan pemerintah, yang mana di dalamnya saya sampaikan tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik pemirsa, kemudian kita coba bertanya dengan sebutannya Abah Sukro, guru besar ini Abah Sukro. Kita mau tahu seperti apa perkembangan Paku Banten dari 99. Nah, seperti apa sih perkembangan Paku Banten dari awal penciptaan Paku Banten itu sendiri sampai saat ini yang kita berupaya untuk terus eksis. Silakan, Pak. Terima kasih. Setahu saya, Paku Banten itu organisasi besar di awal. Karena sayang, namanya organisasi. Biasa, saya anggap biasa saja itu. Maju mundurnya itu. Tapi yang pasti, yang saya lihat, kalau boleh saya koreksi ya. Paku Banten ini kemundurannya tidak kurangnya provinsi dan daerah-daerah ini perhatian itu. Apakah juga kurang minat pemuda saat ini untuk bergabung dengan Paku Banten atau seperti apa? Atau hanya cuma kurangnya perhatian pemerintah aja? Bukan pemerintah, secara organisasi yang saya lihat itu. Perhatian provinsi kepada daerah-daerahnya tuh kurang perhatian. Jadi tidak ada sambungnya gitu. Sebenarnya saya sayang sekali tuh Paku Banten seperti itu. Karena organisasi itu besar. Kemudian apa daya tarik dari calon ketua DPC kita ini bagi sesepuh, khususnya di Lampung Utara ya? Nah, yang saya harapkan di Paku Banten ini, apa yang sering tadi saya sampaikan, selalu dekat dengan silaturahim. Jadi kita saling kunjungi, ya kata Pak Basrion tadi, yang jauh dari jadi dekat, yang dekat jadi rapat. Harusnya begitu, karena silaturahmi yang dikedepankan, bukan aku. Ya, kita bakal kupas lagi di segmen kedua nanti. Pertanyaan ketiga, ini kita juga sudah bersama juga dengan Abah Suhaili. Nah, ini pandangan Abah Suhaili sendiri selama perjalanannya hingga waktu ini, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat tentang Paku Banten? Silakan, Abah. Sepengetahuan saya, pertama dulu Paku Banten itu saya kenal. Beliau makhluk kemudian dikasih lampu ini kita calonkan ketua Paku Banten generasi seterusnya, karena beliau juga ada kaitan sama Banten. Contoh, beliau itu ada kaitan sama Buang, Bagus buang. Buang, dan ada kaitan seperti itu. Nah, wajar saja kalau kami ini siapa saja mau jadi ketua Paku Banten ini siapa saja yang jadi. Tapi itu Ada kaitan keturunan. kaitan keturunan. Maaf yang ngomong sampai saya di Lampung itu berulang kali saya katakan belum berkata cukup bisa naik perahu, makanya hajinya haji raya. Dan kami juga sudah bersatu sama Menggala Tulang Bawah, Kepala Dewa. Pagar Dewa. Tadi yang kita di sini kayak di sini ada yang keturunan Mas Buang ya. Ya. Mas Buang. Itu kayak Rahmatullah yang kemarin doa kemarin.
Terus mereka itu lalu menceritakan sebenarnya dari uang, Itu bagus uang. bagus uang, tempe, tempe, kadang-kadang tempe sebelum hilangnya, suka hilang kayak gitu. Artinya gini ya, Bang. Artinya selain boleh siapa saja, tapi tetap garis keturunannya harus ada di sana, melekat artinya. Tapi pada intinya Paku Banten itu merangkum semua. Jadi tidak hanya suku A, suku B, tapi semua tempat bergabung di sana. Ya, Bang. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjut ke segmen kedua, terakhir kita coba ngobrol santai dengan Kang Ma'ruf. Kang Ma'ruf ini pernah menjabat sebagai ketua DPC, ya, sebagai ketua DPC. Mungkin kita juga akan tahu seperti apa harusnya ke depan, bagaimana harus menghidupkan organisasi. Kita juga mau tahu apa tindakan yang akan dilakukan ke depan untuk menghidupkan organisasi. Silakan Kang Ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 96 tadi yang dibicarakan tadi memang betul itu berdirinya Paku Banten di Lampung. 98 terbentuknya di Lampung Utara. Terbentuknya di Lampung Utara sebagai perintis dan penegak, mungkin pendiri sekaligus beliau ini dengan Bapak Cain Marpai. Bapak Cain itulah didaulat sebagai ketua cabang. Setelah serang beberapa 1 tahun kurang lebih, itu terjadi pergantian, reorganisasi, yang sehingga beliau sendiri legowo untuk mengadakan pemilihan ulang, pemilihan untuk ketua. Disitulah singkat ceritanya kita terpilih sebagai ketua dari tahun 98 sampai 2011. 98 dah sampai 2011 itu saya masih menjabat sebagai ketua. Lantas dengan keberadaan Paku Banten ini agak melempem, kata Kang Tubagus Sukron Islam tadi, karena kepedulian provinsi dengan daerah sendiri kurang ada komunikasi dan kurang pedulinya, maka Paku Banten itu saya pribadi jenuh. Jenuh dalam arti kata bukan berarti Paku Banten itu tidak ada. Paku Banten ini kan punya organisasi yang cukup besar, massa yang cukup banyak. Kalau massa itu terhitung dari saudara Cain saja dulu terhitung 7 ribuan, kurang lebih. Sampai ke saya itu sehingga mencapai 12.700-an. Itu anggota yang sudah yang terhimpun. 12.769 itu anggota di Lampung Utara. Nah, setelah saya mengatakan bahwa ada calon yang kita mau majukan, siapa, kata beliau, ini Basirun Ali. Disitulah saya berbangga hati dan besar hati, berarti tidak salah pilih. Ke depan Paku Banten yang penting tetap eksis untuk mempersatukan suku. Baik itu suku Lampung, Jawa, Sunda, segala macam itu semuanya ada di Paku Banten sebagai perekat. Nanti kita ulas di segmen kedua. Lebih menarik, pemirsa. Jangan kemana-mana, tunggu kami. Kita akan ketemu setelah jeda yang satu ini.